Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih bersemangat bukan? Mari kita berdoa sebelum belajar dimulai. Agar kesehatan tetap terjaga di era new normal, jangan lupa seringlah mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, tetap di rumah, dan jaga jarak 1 atau 2 meter. Hari ini, anak-anak hebat kelas 2 akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema yang kedua, hidup rukun di tempat bermain. Pembelajaran yang pertama. Tujuan belajar kita hari ini yaitu yang pertama, mampu membedakan hidup rukun dan tidak rukun. Yang kedua, mampu menuliskan kalimat ajakan. Yang ketiga, mampu mengurutkan cerita bergambar. Dan yang keempat, mampu membandingkan dua kumpulan benda dengan istilah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Anak-anak masih ingat cerita Udin? Simak baik-baik ya. Ini dia si Udin. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Ini si Edo, ini Lani, dan ini Made. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, anak-anak, bagaimana kalian bermain bersama teman? Ibu yakin kalian bermain dengan rukun ya, Nak? Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Betul sekali, mereka sedang bermain. Ada yang bermain ayunan, sundamanda, sepak bola, layang-layang, dan juga ada yang bermain kelereng. Pernahkah kalian bermain seperti itu dengan teman-teman? Tentu pernah ya. Bagaimana perasaan kalian? Pasti senang ya anak-anak. Setelah mengamati gambar tadi, apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Tentunya iya ya. Mereka bermain bersama-sama dengan rukun. Lalu, manakah gambar berikut yang termasuk contoh hidup rukun? Beri tanda centang untuk yang menunjukkan hidup rukun dan silang untuk yang tidak rukun. Simak baik-baik ya. Gambar yang pertama, Udin bermain kelereng bersama teman-temannya. Apakah ini contoh hidup rukun? Tepat sekali, ini adalah contoh hidup rukun. Gambar yang kedua, Edo bermain sepak bola. Tapi tunggu dulu, ternyata ada yang bertengkar. Apakah ini contoh hidup rukun? Bukan ya, Nak? Gambar yang ketiga, Lali bermain ayunan. Rukun tidak? Tepat sekali. Ini adalah contoh hidup rukun. Selanjutnya, wah, mereka berebut ayunan. Rukun tidak anak-anak? Tentu tidak ya. Gambar yang terakhir, mereka bermain sundamanda, tapi mereka menertawakan teman yang jatuh. Apakah ini contoh hidup rukun anak-anak? Tentu tidak jawabannya ya. Anak-anak hebat,
Kalian pasti sering bermain bukan bersama dengan teman-teman? Bagaimana sikap kalian saat bermain dengan temannya? Rukun atau tidak? Ya, sebaiknya kalau bermain dengan teman yang rukun, saling menyayangi, saling membantu, dan saling menghormati ya nak. Lalu, apakah kalian dapat bermain dengan teman jika tidak rukun? Tentunya tidak bisa ya. Kita tidak bisa bermain dengan menyenangkan dan juga mengasihkan, bukan? Sekarang kita perhatikan percakapan antara Udin dan Edo. Simak baik-baik ya nak. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Dalam percakapan tadi terdapat kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Biasanya terdapat kata ayo atau mari. Diakhiri tanda seru seperti ini ya. Dari percakapan di atas terdapat kalimat ajakan. Nah, kita akan cari tahu ada berapa kalimat ajakannya. Yuk, kita cari bersama. Yang pertama, ada tidak ya? Tepat sekali, ada ya teman-teman. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Berikutnya, ada tidak ya? Benar, pada kalimat ayo Din, kita ajak teman yang lain merupakan contoh kalimat ajakan juga. Setelah itu, yang mana ya? Wah, ternyata ayo, aku bonceng naik sepedaku. Itu juga merupakan kalimat ajakan ya. Ketiga kalimat itu merupakan kalimat ajakan karena menggunakan kata ayo dan diakhiri tanda seru. Nah, ketika kalian mengajak teman bermain menggunakan kata ayo atau mari, berarti kalian telah mengucapkan kalimat ajakan. Tugas anak-anak adalah menuliskan kalimat yang digunakan untuk mengajak teman bermain. Setelah itu, kirim ke bu guru ya. Amati gambar di bawah ini, lalu urutkan sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ini ada 3 buah gambar. Kita akan mengurutkannya menjadi sebuah cerita. Kira-kira urutan nomor 1 gambar yang mana ya? Anak-anak bisa melihatnya berdasarkan gambar atau percakapannya. Gambar yang paling atas, mereka sedang merapikan tempat setelah bermain. Gambar yang di tengah, mereka sedang bermain kelereng. Sedangkan gambar yang paling bawah, percakapannya berbunyi seperti ini. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, urutan yang pertama yang mana ya? Benar, ini adalah urutan yang pertama. Setelah itu, yang mana ya? Apakah merapikan atau bermain terlebih dahulu? Tepat sekali, mereka akan bermain terlebih dahulu. Setelah bermain, mereka baru merapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Sehingga jika disusun menjadi sebuah cerita, Udin mengajak teman-temannya bermain kelereng di lapangan. Kemudian mereka bermain dengan gembira dan setelah bermain, mereka merapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Setelah mengurutkan gambar tentang permainan kelereng Udin dan teman-temannya, kita akan membandingkan kelereng Udin dan kelereng Edo. Kelereng Udin ada 115, sedangkan kelereng Edo ada 124. Kita bisa menggambarkannya menggunakan kubus satuan seperti berikut. Kelereng Udin ada 1 kubus seratusan, 1 kubus puluhan,
dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo ada 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. Cara membandingkannya, yang pertama, perhatikan ratusannya. Jika sama, maka perhatikan puluhannya. Nah, jika puluhannya tidak sama, kita bandingkan. Di sini 10 kurang dari 20, maka kubus yang lebih banyak adalah milik Edo, jumlahnya 20. Jadi, kelereng Udin itu kurang dari kelereng Edo. Bandingkan kumpulan benda di bawah ini dengan istilah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Gambar A, terdapat 2 kubus ratusan nilainya 200, 3 kubus puluhan nilainya 30, dan 2 kubus satuan nilainya 2. Jika dijumlah maka hasilnya 232. Sedangkan gambar B terdapat 1 kubus ratusan nilainya 100, 4 kubus puluhan nilainya 40, dan 6 kubus satuan nilainya 6. Maka jika dijumlah hasilnya adalah 146. Untuk membandingkan, anak-anak bisa melihat nilai ratusannya, lalu puluhannya, serta satuannya. Gambar A 232, sedangkan gambar B 146. Maka jumlah benda A itu lebih dari benda B. Anak-anak hebat, kita akan berlatih mengerjakan soal tulis lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Kerjakan di buku tulis kalian. Setelah itu, kirim ke Bu Guru. Bagaimana belajar hari ini anak-anak? Menyenangkan bukan? Apa saja yang sudah kalian pelajari? Tepat sekali. Kita sudah belajar membedakan hidup rukun dan tidak rukun. Kita sudah membuat kalimat ajakan. Kita sudah mengurutkan cerita bergambar. Dan kita sudah membandingkan 2 kumpulan benda. Demikian belajar kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.